Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke analisis regresi linear sederhana. Ini materi selanjutnya, masih dalam satu pertemuan yang sama. Kalau korelasi tadi melihat hubungan ya antara dua peubah atau dua variabel, sedangkan kalau regresi ini sebenarnya melihat antara hubungan antara variabel X dengan variabel Y atau variabel dependen terhadap variabel variabel independen terhadap variabel dependen, ya, atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Nanti itu hanya penamaan saja. Kita lihat penamaan untuk variabel X dan variabel Y, bisa dilihat. Untuk variabel X itu bisa disebut dengan variabel independen, kemudian variabel tak bergantung, bisa disebut juga variabel tak terikat, bisa disebut juga variabel bebas. Kemudian untuk variabel Y, itu bisa disebut variabel dependen atau variabel bergantung, variabel terikat, dan variabel tak bebas. Ini hanya istilah saja, penamaan. Ini bisa kita skip juga. Secara terapan yang paling penting sebenarnya mengidentifikasi yang Y itu adalah variabel dependen itu atau respon itu adalah yang menjadi fokus penelitian kita. Misalkan, fokus penelitian kita adalah nilai akhir dari mata kuliah, ekonometrika atau statistika misalkan. Otomatis yang menjadi faktor-faktor penentu dari variabel nilai akhir mata kuliah itu apa? Itu yang menjadi variabel independen, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai akhir mata kuliah. Misalkan kehadiran, UTS-nya, UAS-nya, tugasnya, kuisnya, tugas, dan sebagainya, itu yang menjadi variabel X atau variabel independen. Oke, kita lihat yang perbedaan antara korelasi dan regresi, ya. Korelasi itu memang hanya menunjukkan sekedar hubungan antara dua variabel. Sedangkan kalau regresi itu lebih ke hubungan pengaruh X terhadap Y, faktor-faktor terhadap respon, faktor-faktor terhadap variabel dependen atau variabel terikatnya atau Y-nya, hubungan antara X terhadap Y. Kemudian korelasi juga tidak ada istilah sebenarnya yang terkait dengan tergantung dan variabel bebas. Hanya melihat dua variabel. Sedangkan pada regresi memang harus ditentukan yang mana yang X, yang mana yang Y. Karena perhitungannya tentu berbeda. Ini untuk model regresi linear sederhana. Coba kita lihat. Ini ada respon atau Y-nya. Kemudian ada konstanta atau koefisien yang tetapnya. Kemudian ada B1X, ini untuk koefisien untuk X-nya. Kalau X-nya 1 ya otomatis X saja tertulis. Ditambah dengan ini error atau galat atau residual. Itu bisa tertulis seperti itu. Oke. Sebenarnya di sini ada I ya, ada indeks. Indeksnya yang berjalan, yang baris tadi itu. Karena sebenarnya akan lebih bagus kalau tertulis seperti ini. Oke. Kemudian ini juga masih terkait dengan bentuk persamaan garis regresinya nanti. Ini garis regresi yang bisa dibentuk itu rumusnya seperti ini, ya. Ada Y estimasi atau Y taksiran, ya. Errornya hilang tentu saja karena ini merupakan dugaan atau taksiran dari responnya sehingga dibentuk nanti garis ini. Penghitungannya tentu saja nanti akan kita ulas ya. Untuk penentuan rumus B0 dan B1 atau beta 0 atau beta 1 dugaan itu menggunakan namanya teknik, salah satu teknik yang bisa digunakan adalah OLS atau Ordinary Least Square. Kalau bahasa Indonesianya mungkin metode kuadrat terkecil ya. Itu meminimalkan error, kuadrat errornya. Ya.
error yang dikuadratkan, kemudian diminimalkan nilainya, itu nanti bisa ditaksir untuk beta 0 dan beta 1. Secara penurunannya seperti ini, kita langsung lihat saja. Seperti ini. Ini kan model yang tadi. Dari Y sama dengan ini. Kan harusnya awalnya tertulis seperti itu. Misalkan beta 0 ditambah beta 1 X ya, ditambah error ya. Harusnya seperti ini. Harusnya ada indeksnya ya. Di atas tidak ada indeks. Nih. Tapi tiba-tiba di bawah ada indeksnya sebenarnya. Hah, ini kan ada indeksnya. Harusnya kan dari atas sudah ada indeks. Mungkin lupa yang buat PowerPoint-nya. Oke. Nih, harusnya seperti ini. Kemudian sisi yang ini itu pindah ke sisi kiri. Ya, tinggalkan errornya. Tapi nanti posisinya terbalik seperti itu. Kemudian otomatis Y dikurangi beta 0, kemudian dikurangi juga beta 1 X. Ya. XI ini dikurangi. Jadi bentuknya nanti seperti ini kasusnya. Ini hanya pengurangan teknik pengurangan saja. Ya. Jangan sampai salah juga yang seperti ini. Karena ini terlalu dasar. Kemudian dikuadratkan, kemudian sisi kiri dikuadratkan, sisi kanan juga harus dikuadratkan. Kemudian sigmanya, sisi kanan, ya, sisi kanan ada sigma, kemudian sisi kiri juga disigmakan atau dijumlahkan kuadratnya. Kemudian nanti selanjutnya diturunkan. Oke, kemudian diturunkan seperti ini. Dari hasil yang tadi. Dari hasil penurunan tadi diperoleh seperti ini nanti. Ya, yang sisi kanan saja, yang difokuskan sisi kanan. Kemudian diturunkan terhadap beta 0. Kemudian dengan persamaan yang tadi diturunkan terhadap beta 1. Persamaan yang ini ya, yang terakhir. Fokusnya ke bagian sisi kiri kanan saja. Ini yang diambil. Karena ini bisa dituliskan sebagai simbol misalkan R. Bisa R, bisa G, terserah. Kita ambil sisi kanannya. Sisi kanannya yang diturunkan terhadap beta 0 dan diturunkan terhadap beta 1. Hasilnya seperti ini. Ya. Penurunan juga harusnya sudah dipelajari waktu SMA ya. Cuma ini perbedaannya penurunannya bukan terhadap X lagi. Biasanya di SMA dipelajari terhadap X, sekarang diturunkan terhadap variabel yang berbeda ya, terhadap koefisien beta 0-nya. Kalau kasus ini koefisien beta 0-nya diturunkan karena ini koefisiennya otomatis negatif. Kemudian ini penurunan dari X kuadrat kan 2X ya. Begitu juga dengan ini. Ini kan 2 turun otomatis karena ini negatif. Negatif 1 berarti negatif 1 dikali 2. Otomatis hasilnya negatif 2. Koefisiennya yang berbeda itu. Ini dikeluarkan. Begitu juga dengan yang ini. Karena diturunkan terhadap beta 1, coba lihat. Diturunkan terhadap beta 1 itu ada negatif, kemudian ada variabel X. Ya, ada variabel X-nya otomatis yang XI ini akan menjadi konstanta. Konstanta kalau diturunkan misalkan 2X misalkan. 2X kalau diturunkan terhadap X apa? 2, sisanya 2. Nah, itu. Ini dianggap konstanta, bukan sebagai variabel. Makanya ketika diturunkan ada negatif 2 yang berasal dari 2 yang pangkat 2 dan negatif ini. Dan kemudian jangan lupa ini. Ada konstanta yang perlu dikeluarkan. Karena ini harus dikeluarkan. Karena melekat di variabel B1. Oke. Kemudian dari peroleh ini, dari hasil turunan ini, nantinya kita menggunakan sistem persamaan linear, disederhanakan, nanti hasilnya akan seperti ini. Rumusnya seperti ini. Hitung dulu
beta 1 atau B1-nya. Kemudian karena B0-nya kan ada nilai B1 ya. Jadi dihitung dulu B1, didapatkan ini. Ini penghitungannya sama saja kan? Bentuk korelasi yang tadi, yang sebelumnya bisa dilihat paling ada penambahan di titik ini saja. Seperti korelasi juga sebenarnya. Ada penambahan di X1 kali Y1. Ini tidak perlu ditambahkan. Kemudian X1 kuadrat. Itu saja penambahannya. Karena ini kan sudah ada. Kemudian nanti didapatkan beta 1. Untuk mencari beta 0-nya, ini dibagi ini. Sigma Y1 dibagi N. Kemudian sigma X1, XI dibagi N. Ya, bukan Y1. YI dibagi N. Kemudian sigma XI dibagi N. Yang sudah dikali B1 ya. Ini bukan model ya, ini persamaan. Karena kalau model itu harus ada errornya. Atau residual. Ini persamaan. Ini persamaan. Kemudian kita skip saja. Langsung ke contoh soal. Data berikut menampilkan banyaknya sampel dari gaji atau contoh dari gaji 8 pegawai di suatu perusahaan. Dan pengeluarannya. Ini gajinya. Ada gajinya ribuan. Kemudian pengeluaran. Boleh juga ada pengeluaran. Dalam ribuan juga. Jadi ini dianggap ada tambahan nolnya 3 ya di belakangnya. Tapi tidak usah dihitung karena memang nanti saja di terakhir kita lihat. Ini gajinya 2000 untuk karyawan pertama, pegawai pertama, pengeluarannya 1900. Kemudian untuk pegawai yang kedua, gajinya 2200, pengeluarannya 1800. Begitu juga seterusnya hingga pegawai yang ke-8, gajinya 2675, pengeluarannya 2300 ya. Tentukan variabel dependen dan variabel independennya, kemudian buatlah model regresi, kemudian tentukan nilai prediksi pengeluaran dengan gaji 1000, 1250, dan 5000. Untuk kasus ini sebenarnya kalian bisa tentukan yang mana X dan mana Y-nya, terserah kalian. Kenapa? Karena belum ada sebenarnya dasar akademis untuk menentukan bahwa variabel independen itu gaji dan variabel dependennya pengeluaran. Kita bisa saja fokus ke pengeluaran dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran adalah gaji, jadi gajinya menjadi X dan pengeluarannya menjadi Y, atau kita melihat gaji seseorang dari pengeluarannya. Ini bisa saja, logikanya bisa saja. Kemudian model regresi. Model regresinya karena memang pada kasus ini diasumsikan bahwa gaji adalah variabel independennya atau gaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran. Jadi X-nya adalah gaji, kemudian Y-nya adalah pengeluaran ya. Jangan lupa Y-nya ada pengeluaran. Kemudian penghitungannya juga sama, hampir sama dengan korelasi, ada X kali Y, kemudian ada X kuadrat. Kemudian kita lihat penghitungannya hampir sama dengan yang tadi ya kan. Yang X kali Y berarti X, yang ini dikalikan yang ini. Dikalikan saja, hasilnya yang ini. Begitu juga seterusnya. Kalau yang Y kuadrat berarti X kuadrat ini. Berarti X-nya dikuadratkan saja, hasilnya ini. Seperti itu sampai ke bawah. Ini hanya seperti tadi. Total itu simbol di matematikanya adalah sigma. Sigma X, seperti ini. Sigma X ini. Sigma Y, sigma X kali Y, sigma X kuadrat. Ya. Atau kalau ditulis I-nya juga boleh. Ada I-nya juga boleh. Kalau mau yang lebih lengkap ya. XI, YI, seperti itu. Itu boleh juga. Kemudian dimasukkan ke rumus. Rumus saja sebenarnya. Ini kan yang X kali Y-nya totalnya 32 juta sekian. Coba lihat di datanya. Ini kan 32 juta sekian. Ini X dikali Y. Dimasukkan saja. Mirip dengan kasus yang regresi tadi. Yang korelasi tadi. Ini tinggal dimasukkan saja angkanya. Nanti bisa disesuaikan dengan tabel. Kemudian dilihat hasil beta 1-nya atau B1-nya itu 0,812. Kemudian untuk beta 0-nya
Dimasukkan saja jumlah Y-nya berapa, 14.700 dibagi N, 8. Jumlah sampelnya berapa. Kemudian B1-nya 0,812 ya, didapat dari sini. Kemudian X1, XI-nya 17.125 dibagi 8. Hasilnya nanti 99,31 sekian. B0 beta 1 sudah didapat pada penghitungan sebelumnya, tinggal dimasukkan saja seperti ini. Jadi memang persamaan regresinya yang tertulis bukan model ya, persamaan. Persamaannya seperti ini. Karena secara matematisnya Y sama dengan 99,31 ditambah dengan 0,81X, diganti saja, Y-nya kan pengeluaran, yang X-nya tentu saja gaji. Kemudian ditentukan misalkan nilai prediksi pengeluarannya untuk gaji 1.000 misalkan. Tinggal diganti saja X-nya dengan 1.000. Seperti ini, X diganti 1.000, dapat hasilnya seperti ini. Otomatis artinya untuk gaji sebesar 1 juta, karena ini sebenarnya bukan 1.000 ya, karena ada 3 nol di belakangnya. 3 nol di belakangnya. 1 juta, maka diprediksi pengeluarannya sebesar 911.317,5 rupiah. Bagaimana kalau untuk gaji 1.250? Tentu saja yang diganti X-nya saja. Begitu juga dengan untuk gaji 5.000, ganti X-nya menjadi 5.000. Hasilnya untuk gaji sebesar 5.000, ini jangan lupa nolnya 3. Begitu juga. Ya, sini tambahkan nolnya 3 untuk lebih mudah agar dipahami ya. Maka diprediksi pengeluarannya 4.971.317,5 rupiah. Oke. Ini ada tugas, tapi nanti ada tugas khusus yang kita memang fokus ke UAS saja nanti. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, silahkan dipelajari kembali di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.